Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Kamu pasti tahu sosok nabi yang sering dibicarakan oleh orang-orang, dikenal misterius dan yang konon masih hidup hingga saat ini. Ya benar. Nabi yang sangat misterius itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Namun tahukah kamu kisah dan mukjizat Nabi Khidir alaihi salam? Ayo nonton video berikut ini. Nabi Khidir alaihi salam arti sekaligus makna dari nama Khidir disinggung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah putih, tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau. Hadis ini antara lain termuat dalam Al-Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Ungkapan tanah putih yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sebuah tanah kering tanpa tumbuhan di atasnya. Sementara, menurut Kamaluddin Ad-Damiri, sastrawan dan ahli fikih beraliran mazhab Syafi'i di Mesir mengatakan adanya perbedaan pendapat mengenai nama asli dari beliau. Al-Khidir dan yang lebih familiar di Indonesia disebut Nabi Khidir alaihi salam adalah nama yang diberikan kepada seorang nabi misterius. Selain kisah tentang Nabi Khidir alaihi salam yang mengajarkan tentang ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihi salam, asal-usul dan kisah lainnya tentang Nabi Khidir alaihi salam tidak banyak disebutkan. Al-Khidir secara harfiah berarti seseorang yang hijau yang melambangkan kesegaran jiwa, kesegaran akan pengetahuan, berlarut langsung dari sumber kehidupan. Situs Ensiklopedia Britannica menyebut Khidir telah diberikan sebuah nama, yang paling terkenal yaitu Baya bin Malkan. Menurut Ibnu Abbas, Khidir adalah seorang anak cucu Nabi Adam yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditangguhkan ajalnya. Ibunya berasal dari Romawi sedangkan bapaknya keturunan bangsa Parsi. Mufasir Mahmud Al-Alusi tidak membenarkan semua pendapat mengenai riwayat asal-usul Nabi Khidir alaihi salam, tetapi An-Nawawi mengatakan bahwa Khidir adalah seorang putra raja. Jika kamu hafal daftar 25 nama nabi yang wajib diimani, maka kamu tidak akan pernah menemukan nama Nabi Khidir alaihi salam. Karena Nabi Khidir alaihi salam tidak termasuk dalam daftar 25 nabi yang wajib diimani. Bahkan kalangan ulama juga mendebatkan mengenai status kenabiannya. Namun pendapat para ulama tersebut terpatahkan oleh bunyi surat Al-Kahfi ayat 60-82. Al-Khidir merupakan seorang nabi yang kisahnya dituangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60-82. Keberadaan Nabi Khidir alaihi salam hingga kini pun masih menjadi misteri. Kendati demikian, banyak muslim yang mempercayai bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup sampai sekarang. Hal itu didasarkan pada pendapat yang menyebutkan bahwa beliau memperoleh amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali. Dalam kitab karya Syekh Muhammad bin Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihi salam telah meminum air kehidupan, lalu ia bisa hidup dengan lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam untuk meminum air kehidupan tersebut. Hanya saja, yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam, dan Raja Zulkarnain tidak berhasil. Selain Nabi Khidir alaihi salam, ada 3 orang nabi lainnya yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Ketiga nabi tersebut antara lain Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Khidir alaihi salam dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Nabi Khidir alaihi salam diutus Allah untuk memberi hikmah atau pengajaran kepada Nabi Musa alaihi salam yang dinilai sombong karena merasa paling berilmu. Pertemuan dengan Nabi Musa alaihi salam. Keduanya kembali menyusuri jalan semula hingga sampailah di batu besar tempat mereka berlindung. Tiba-tiba Musa berjumpa dengan seorang lelaki yang berpakaian lengkap. Musa mengucapkan salam kepadanya, dan lelaki itu, Khidir, menjawab, di manakah ada salam kesejahteraan di bumi ini? Musa berkata, sayalah Musa. Khidir bertanya, Musa Bani Israel? Musa menjawab, ya. Musa kemudian berkata, saya datang kepadamu untuk menimba ilmu pengetahuan dari apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Dia, Khidir, menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar kepadaku. Quran Surah Al-Kahfi 67. Musa berkata,
Insya Allah kamu akan mendapati saya sebagai seorang yang sabar, dan saya tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Quran Surah Al-Kahfi 69. Nabi Khidir alaihi salam berkata kepadanya, Musa, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi 70. Nabi Khidir alaihi salam menghancurkan perahu. Ketika Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam berjalan di tepi pantai, keduanya menjumpai sebuah perahu. Mereka berdua meminta kepada para pemilik perahu agar memperbolehkan mereka menaiki perahu itu. Karena para pemilik perahu mengenal Nabi Khidir alaihi salam, maka pemilik perahu mengizinkan Musa dan Khidir menaiki perahu tersebut tanpa membayar. Namun ketika di dalam perahu, Musa terkejut karena Nabi Khidir alaihi salam tiba-tiba memecahkan papan perahu dengan kapak. Maka Musa berkata kepadanya, mereka telah mengangkut kita tanpa bayar, lalu kamu dengan sengaja merusak perahu mereka dengan melubanginya agar para penumpang perahu ini tenggelam. Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang diingkari. Lalu Nabi Khidir alaihi salam berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar denganku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Quran Surah Al-Kahfi 72-73. Nabi Khidir alaihi salam membunuh seorang anak. Keduanya yakni Nabi Khidir alaihi salam dan Musa lalu turun dari perahu itu. Ketika berjalan di tepi pantai, Nabi Khidir alaihi salam melihat seorang anak yang sedang bermain-main dengan sejumlah anak-anak lainnya. Tiba-tiba saja Nabi Khidir alaihi salam memegang kepala anak itu dan mencabut kepalanya dengan tangannya, hingga anak itu meninggal. Lalu Musa kembali berkata kepadanya, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia telah membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Khidir alaihi salam berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Quran Surah Al-Kahfi 74-75. Teguran kali ini lebih keras dari teguran yang pertama, karena pada firman selanjutnya disebutkan, Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Nabi Khidir alaihi salam membangun rumah anak yatim. Maka keduanya melanjutkan berjalan, hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menjumpai dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Quran Surah Al-Kahfi 76-77. Maksudnya, dinding rumah itu miring. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding rumah itu. Quran Surah Al-Kahfi 77. Musa berkata, mereka adalah suatu kaum yang kita kunjungi, tetapi mereka tidak mau memberi kami makan dan tidak mau pula menjadikan kami sebagai tamu mereka. Nabi Khidir alaihi salam berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Hikmah perbuatan Nabi Khidir alaihi salam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa menurut Ibnu Abbas, ilmu hikmah ini tidak dimiliki Nabi Musa alaihi salam yang hanya mengandalkan ilmu logika. Nabi Khidir melubangi perahu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap bahtera. Raja tersebut yakni Hadad ibn Badad, sedangkan nama anak yang dibunuh yakni Haisur. Anak tersebut dibunuh Nabi Khidir alaihi salam karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Anak tersebut dikhawatirkan akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran karena kecintaan terhadap anaknya. Ibnu Abbas mengartikan maksud Nabi Khidir alaihi salam supaya Tuhan mengganti anak lain bagi mereka, yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih mendalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah yang ditegakkan Nabi Khidir alaihi salam itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Demikian kisah Nabi Khidir yang diceritakan dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagi Muslim. Lalu apa saja mukjizat yang diterima Nabi Khidir alaihi salam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan? Mukjizat Nabi Khidir alaihi salam bisa mengubah alam. Berawal dari kisah Nabi Khidir alaihi salam ketika duduk di atas kayu ataupun tanah gersang, niscaya kayu dan tanah tersebut akan merubah penuh rumput dan semua pohon kembali menjadi hijau subur.
dibekali ilmu yang tinggi melebihi Nabi Musa alaihi salam. Terkait dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam dalam surat Al-Kahfi. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Penyabar. Nabi Khidir alaihi salam juga disebutkan memiliki sifat penyabar. Disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam memiliki sifat penyabar, yang ditujukan ketika menghadapi penduduk desa yang enggan menerima kedatangannya. Sifat penyabar yang dimiliki Nabi Khidir alaihi salam ini menjadi cerminan umat Islam hingga saat ini. Terkenal memiliki amalan doa dan zikir. Nabi Khidir alaihi salam juga dipercaya memiliki sebuah amalan yang dilakukan secara rutin, yaitu membaca doa dan berzikir. Bacaan doa Nabi Khidir untuk mengabulkan segala hajat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan pada umatnya dengan mendatangkan 1000 kebaikan. Tak ada segala sesuatu yang terjadi termasuk kenikmatan, melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, zikir tersebut juga bermakna tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan singkat tentang kisah dan mukjizat Nabi Khidir alaihi salam yang sudah dijelaskan oleh hadis dan Al-Quran. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.